Halo traders, kita berjumpa kembali di acara analisa teknikal mingguan, dan melalui acara ini kita akan mengecek bagaimana perkembangan pergerakan daripada GBP USD dan XAU USD. Dan tentu perkembangan fundamental juga turut mempengaruhi daripada pergerakan-pergerakan GBP USD dan XAU USD. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu trending topik yaitu mengenai Ukraina dan Rusia sudah membaik dan perundingan berjalan dengan hasil yang semakin positif, dan tentu hal tersebut juga mempengaruhi pergerakan XAU. Dan juga mengenai laporan ketenaga kerjaan di Amerika ya, yang juga upah tenaga kerja dan sebagainya juga turut mempengaruhi daripada pergerakan valuta asing dan komoditas. Dan sebagai awal kita melihat pergerakan GBP USD yang secara bulanan ya bergerak dalam keadaan penurunan ya, kondisi penurunan, dan pada candle yang terakhir yaitu candle monthly-nya juga berada dalam kondisi turun. Berlanjut kepada time frame weekly ya, secara time frame weekly juga berada dalam kondisi penurunan. Begitu pula pada candle yang terakhir ya, ditutup turun ya, juga turun. Dan yang berikutnya adalah pada time frame daily GBP USD juga bergerak menurun, tetapi pada candle yang terakhirnya ditutup positif atau naik. Di sini kita bisa melihat bahwa monthly, weekly, daily di GBP USD semuanya arahnya adalah turun ya. Jadi biasnya adalah sama-sama turun. Dan bergerak kepada tools analisa yang berikutnya, yaitu trend line dan support resistance. Secara trend line kita perhatikan bahwa trend line yang berwarna merah ya, resistance trend line, dan kemudian trend line yang berwarna biru support trend line ya. Jadi kecenderungannya adalah tren menurun, dan posisi candle yang paling akhir ya di GBP USD ini semakin mendekati trend line yang berwarna biru atau support trend line ya. Jadi posisi candle semakin mendekati support trend line-nya, dan juga terlihat bahwa posisi garis support yang saat ini berada di 1.3080 ya, kita bulatkan saja, adalah menjadi target terdekat yang harus dilakukan kondisi tes oleh GBP USD. Apakah GBP USD mampu menembus level tersebut atau tidak. Dan kita perhatikan juga garis-garis resistennya ya, garis resisten dalam hal ini yang terdekat adalah di 1.3180 ya. Jadi kalau yang di bawahnya tadi
3080, sementara yang atasnya adalah 3180. Nah, artinya area resisten 3180 dan area support 3080 adalah merupakan satu area penentuan bagi GBP USD. Apakah mampu menembus level-level tersebut ataukah sebaliknya hanya akan bergerak sideways, ranging, bergerak dalam trading range di area tersebut. Selama masih di area 2 tersebut ya, terjebak dalam koridor support dan resisten yang saya sebutkan sebelumnya, maka GBP masih akan bergerak ranging, kecuali GBP USD berhasil menembus support trend line, kemudian menembus pula garis supportnya, maka arahnya adalah ke arah penurunan. Dan tentu harus dikonfirmasikan juga dengan analisa yang berikutnya, yaitu dari Fibo. Dari Fibonya sendiri kita lihat bahwa GBP ini bergerak di bawah 0.23 ya, dan batas bawahnya adalah garis 0. Yang kita perhatikan, garis 0 ini berada di area 1.3000 seperti itu, dan tentu itu adalah area yang paling bawah ya dalam pandangan analisa Fibonacci, yang kalau kita perhatikan dalam seminggu ke belakang bahwa GBP ini bergerak sideways ya. Dan ingat selalu rumus sideways, bahwa saat terjadi sideways ya, dan sideways itu berlangsung cukup lama, maka akan menyusul munculnya tren baru. Dan berlanjut kepada analisa teknikal yang terlihat bahwa MACD berada dalam teritori negatif, kemudian juga RSI-nya bergerak sideways, kemudian stokastiknya masih berusaha untuk naik dengan catatan mewaspadai terjadinya crossing ya di tengah-tengah antara 80 hingga 20 ya, batasan stokastik. Dan yang terakhir adalah di ATR-nya menunjukkan kondisi penurunan ya. Dan kalau dilihat dari awal analisa yang sebelumnya, di mana kecenderungan GBP adalah untuk turun, memang MACD dan ATR mendukung untuk hal tersebut. Yang harus dilihat untuk osilatornya, RSI bergerak sideways, jadi RSI-nya sendiri tidak seirama dengan pergerakan stokastiknya, dan stokastiknya pun muncul di ujung daripada stokastik tersebut ada sebuah peluang untuk terjadinya crossing ya, jadi crossing untuk turun. Jadi dari hal-hal tersebut, kecenderungan bagi GBP adalah mencoba untuk turun ya. Jadi bagi GBP USD ini peluangnya adalah masih mencoba untuk melanjutkan penurunan yang terjadi. Dan di GBP ini seperti kita ketahui bahwa sudah menaikkan suku bunganya selama 3 kali berturut-turut. Namun yang terjadi adalah bukannya GBP itu menguat, tetapi bergerak semakin melemah ya. Jadi kalau secara ekonomi klasik dikatakan bahwa setiap kenaikan suku bunga ya akan membuat mata uang di negara yang menaikkan suku bunga tersebut ya, mata uangnya akan jadi menguat. Tapi yang kita perhatikan bahwa Inggris yang sudah menaikkan suku bunga selama 3 kali berturut
berturut-turut ya, ternyata tidak membuat pound sterling itu menjadi menguat, tetapi malah menjadi melemah karena dolar lebih mendominasi. Ya, jadi memang harus ada satu bentuk sinkronisasi antara fundamental dan teknikal. Tidak bisa kita hanya sebagian mengatakan fundamental lebih dominan ya, atau teknikal lebih dominan. Yang terbaik adalah kombinasi dari kedua analisa tersebut. Jadi kesimpulan akhirnya saya menyampaikan bahwa GBP/USD masih memiliki kecenderungan untuk turun lebih lanjut. Dan kita lanjutkan kepada market gold ya, atau XAU/USD ya. Jadi gold ini kalau monthly-nya kita perhatikan mencoba perlahan-lahan untuk berusaha naik ya untuk gold ya. Tetapi di bagian ujung daripada candle ya, kita lihat gold ditutup turun ya. Dan untuk weekly-nya kecenderungan juga masih naik, tetapi di bagian ujung daripada candlestick ini adalah ditutup turun. Terakhir di bagian daily ya. Di bagian daily kecenderungannya adalah turun. Jadi kalau kita lihat, dan ujung daripada candle tutup naik ya. Jadi tren di monthly weekly-nya masih naik ya. Sementara tren di daily-nya adalah turun. Itu berdasarkan yang kita lihat tadi, kondisi-kondisi terkini daripada XAU. Dan kalau kita perhatikan juga, XAU cenderung bergerak sideways ya. Jadi kalau kita perhatikan XAU ini naik ya di daily, kemudian turun, kemudian bergerak menyamping ya, berusaha naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian menyamping sideways. Kenapa XAU ini terlihat sedikit sepi ya? Karena tentu terpengaruh oleh kondisi dari perang Rusia dan Ukraina yang sudah menghasilkan kemajuan-kemajuan di meja perundingan. Dan peminatan pasar adalah meninggalkan aset safe haven ya, jadi kembali kepada aset-aset lain yang lebih beresiko ya. Dan kita perhatikan juga pada bagian trendline ya. Untuk bagian trendline, gold ini juga belum mampu menembus tren yang berwarna merah ini ya. Jadi memang belum ada satu penembusan trendline, baik trendline yang resisten maupun trendline yang support, sama sekali belum tertembus. Dan ini adalah kalau suatu pergerakan ya, atau pergerakan candlestick kita sebut, dia tidak menembus trendline yang manapun dan dia masih terkurung di trendline tersebut ya, atau terkurung dalam channel tersebut, maka itu artinya adalah masih sideways. Tapi saat dia mulai break ya, terjadi penembusan, nah itulah tanda peluang kemunculan dari sebuah tren. Dan yang menjadi bagian penting dari gold ini ya, di samping sisi trend lainnya adalah bagian supportnya yang kita perhatikan ada di level sekitar 1910 ya. Level 1910 adalah level penting. Apakah gold mampu menembus level tersebut ya. Seandainya gold ini turun, mampukah dia menembus level 1910? Jika dia menembus level tersebut, maka akan tertembus pula trend line yang menjadi bagian supportnya. Jadi sementara ini masih belum ada sinyal yang begitu terlihat ya, sampai pada teknikal yang saat ini. Dan kita akan mencoba melihat di analisa teknikal Fibo ya. Untuk Fibo-nya sendiri, gold turun di bawah 0,5 ya.
di bawah 50 Fibo ya di 1925, sementara target 61,8-nya adalah di 1890 lah ya, kita bulatkan angkanya. Jadi area 50 juga disebut sebagai satu area sideway. Kalau sahabat melihat semua gerakan candle di area 50, perhatikan terlihat candlenya sideway ya. Coba diperhatikan, terlihat bahwa pada area 50 dan 50 ini candlenya bergerak sideway. Sementara jika dia melewati area 50, maka pergerakannya adalah trend. Dan itu adalah salah satu kegunaan dari Fibonacci ya, di samping mencari level retracement-nya. Dan Fibonacci sendiri karena gold masih di kisaran ya, candle terlihat berada di area 50-an ini ya, meskipun masih sedikit sekali. Jadi tendensinya masih kepada arah pergerakan sideway di sini. Dan kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain, yaitu kalau dari sisi MACD ya, MACD-nya ini masih dalam teritori positif. Untuk RSI-nya juga masih berada di 47 ya, jadi antara 70 dan 30, dan RSI masih di 47. Sementara stokastiknya sendiri juga kalau kita perhatikan masih mempunyai tendensi untuk naik ya di posisi 59 ya, jadi lebih cenderung untuk mendekati ke 80 ya. Jadi RSI-nya plus, MACD-nya plus, dan juga stokastiknya plus. Tapi ATR-nya sudah benar-benar di bawah ya. ATR-nya kita lihat sepi sekali ya untuk volatility daripada gold ini. Nah, saat kita melihat tadi yang berbentuk garis trendline dan analisa klasik ya, seperti trendline, support resistance, dan Fibo ya, terlihat kecenderungan untuk turun dan sideways ya. Tapi saat kita melihat di analisa teknikal yang berbentuk indikator, terlihat bahwa gold memiliki peluang untuk naik. Kenapa? Karena indikator menunjukkan area-area yang positif. Nah, di sini artinya kita melihat bahwa analisanya mix ya. Tidak semua mengatakan satu arah ya, baik trendline, baik price action, baik support resistance, baik Fibo, dan baik indikator. Jadi antara indikasi-indikasi ini saling bertentangan. Nah, bagaimana trader menghadapi hal ini ya? Sementara trader tersebut dikatakan dia masih memiliki posisi misalnya di gold, atau dia memang ingin masuk ke gold ya. Nah, di kondisi seperti ini yang kita harus perhatikan adalah trading bersyarat ya. Trading bersyarat itu artinya lebih kepada technical yang bersifat support dan trendline ya, atau juga di Fibo. Jadi kalau gold mampu menembus garis supportnya ya, katakanlah dia turun dan menembus garis supportnya itu tertembus dalam bentuk satu body candle, maka kemudian beralihlah kepada analisa yang saya sebutkan sebelumnya. Proseduralnya adalah melakukan pengecekan di indikator ya. Jadi dalam hal ini struktural stepnya ya, struktural langkah-langkahnya adalah melakukan pengecekan dahulu pada trendline dan support dan resistennya. Itu yang terpenting. Saat terjadi penembusan, barulah kita konfirmasikan dengan indikator. Jadi itu adalah prosedur yang terpenting, karena terkadang menggunakan indikator tanpa konfirmasi penembusan ya di trendline atau di supportnya, maka
terkadang bisa menjadi rancu. Jadi kesimpulan akhir saya untuk gold, lakukan pengecekan apakah nantinya jika gold turun mampu atau tidak menembus garis supportnya. Jika belum mampu, maka gold masih akan cenderung untuk bergerak sideways seperti itu. Dan baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mengucapkan sehat selalu ya. Dengan kesehatan maka kita bisa untuk mengambil profit di market, dan salam profit selalu. Terima kasih.